Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Ida ke Ida. Pagi ini saya mau sarapan teman-teman. Sarapan pakai roti putih dan donat serta teh panas. Duh, sedap sekali nih teman-teman. Jarang-jarang saya sarapan dengan yang seperti ini ya. Manis-manis semuanya nih, tapi tidak apa-apa lah ya, sekali-sekali ya. Nikmati hidup. Nikmati hidup, hilangkan rasa khawatir, akan meningkatkan imun kalian sehingga bisa ter apa namanya menangkal virus corona yang sedang diribut-ributkan sekarang ini. Mari teman-teman dicelupin ya, paling suka saya begini. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali nih. Ini roti kismis bread talk, dicocol pakai teh panas, roti putih, tehnya teh manis. Tuh, gulanya tinggi nih ya. Enak kali. Oke teman-teman, pada tayangan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ya tentang masalah yang pernah saya dapatkan tentang kesehatan saya, tentang penyakit kelenjar tiroid saya yang pertumbuhannya tidak normal. Saksikan terus tayangan ini sampai selesai ya. Jangan lupa yang baru bergabung subscribe, yang sudah subscribe jangan tekan lagi, nanti jadi unsubscribe. Dan komen-komen serta like-nya saya tunggu ya teman-teman ya. Subscribe itu gratis. Baiklah teman-teman, ini saya menceritakan pengalaman saya ya teman-teman. Bagaimana awal mulanya saya tahu saya menderita atau mendapat masalah dengan kelenjar tiroid saya. Dari kalau kita ya yang awam, tiroid itu kita sebutnya gondok ya teman-temannya. Jadi saya dulu pernah punya masalah, jadi kelenjar gondok saya membesar. Jadi awal-awalnya saya tahu saya bermasalah dengan kelenjar gondok saya itu bagaimana teman-teman. Sebenarnya awal-awalnya itu saya tidak tahu ya teman-teman kalau saya punya masalah dengan kelenjar tiroid saya. Jadi awal-awalnya itu saya suka merasa cepat kelelahan ya. Kemudian batuk yang bukan batuk yang terus-menerus ya. Bukan batuk seperti orang yang kena flu. Jadi batuknya sedikit-sedikit, misal seperti begini teman-teman. Seperti itu ya. Jadi seperti ada yang ganjel di leher. Kemudian badan saya semakin hari semakin kurus ya, tapi kurusnya perlahan-lahan teman-teman. Jadi seakan-akan itu bukan sebuah penyakit, tapi seakan-akan seperti sebuah akibat misalnya makannya sedikit atau sebagainya seperti itulah. Jadi tidak terlalu drastis turunnya. Kemudian di sebelah kiri saya ini seperti pegal-pegal aja ya, bahu kiri, kemudian leher kiri seperti kaku ya, kemudian kepala sebelah kiri sakit. Nah, karena saya merasa kok kayak ndak hilang-hilang ya rasa sakit seperti ini, saya pergilah berkunjung ke dokter penyakit dalam waktu itu teman-teman. Jadi di dokter penyakit dalam dicek ya kolesterol seperti itulah, gula dan sebagainya, ndak ada masalah katanya ya, normal. Kemudian di scan otak saya, juga ndak ada masalah, jadi baik-baik saja. Tapi rasa sakit itu terus teman-teman. Jadi apa dong sakit saya kok rasanya ndak nyaman lah, badannya ada sesuatu. Nah, banyak yang menasihati, coba dibuat hatinya mungkin
itu bukan penyakit fisik tapi penyakit psikis. Mungkin terlalu banyak pikiran, sebenarnya sehat-sehat aja tetapi karena banyak pikiran mungkin. Tapi saya merasa karena saya punya tubuh ya, saya punya badan, saya sakit. Saya bilang saya sakit. Orang-orang di luar sana kan hanya bisa bilang tidak ada masalah, mungkin itu psikis dan sebagainya, tapi saya yang punya badan, saya merasakan saya sakit. Jadi saya kepingin tahu penyakit saya itu apa, kok saya rasanya kok seperti ini gitu loh, tidak nyaman, cepat lelah, seperti itu ya, cepat lelah, pusing, terus sakit sebelah kiri ini apa ya, seperti tidak selesai-selesai lah teman-teman. Setelah saya kesana kemari periksa paru-paru, katanya orang mungkin TBC karena batuknya lama ya, batuknya dalam jangka waktu lama, tapi bukan batuk yang keras begitu, jadi batuk yang seperti batuk ringan gitulah. Nah saya cek paru-paru juga tidak ada masalah, cek jantung juga tidak ada masalah, terus sakit saya apa gitu ya. Akhirnya saya curhat ke teman, terus teman bilang coba ke dokter saraf gitu ya. Nah saya ke dokter saraf, di kota saya itu ada dokter saraf yang namanya dokter Putri, recommended sekali ya, dokter Putri pinter sekali ya. Jadi saya cobalah ke dokter Putri, di dokter Putri ditanyalah ya sakitnya sebelah mana Bu. Saya kasih tahu lah sakit saya sebelah kiri. Kemudian ditanya pernah pingsan mendadak enggak? Oh enggak pernah, alhamdulillah enggak pernah. Terus dokternya bilang pusat sakitnya tuh sebelah mana? Saya bilang di bahu kiri ini sakit sekali, leher kaku, terus kepala nih juga apa sakitnya tuh pong kayak gimana ya, seperti itulah teman-teman. Terus dokter Putrinya bilang karena enggak pernah pingsan mendadak begitu, jadi kemungkinan untuk masalah dengan otak enggak ada, jadi kemungkinan ibu bermasalah di sekitar leher, seperti itu katanya ya. Nah oke, saya bilang dokter Putri bilang kasih pilihan, bisa aja ini scan, tapi scan itu hasilnya tidak terlalu jelas. Saran saya kalau ibu mau, ibu mengikuti MRI ya. Jadi pilihannya MRI atau scan. Kalau MRI nanti hasilnya lebih detail. Nah kebetulan saya pakai asuransi saya yang menanggung masalah itu, jadi saya pilih MRI ya. Jadi pergilah saya MRI. Nah pada saat MRI itu ditemukan sesuatu di leher saya teman-teman, seperti benjolan begitu, tapi tidak jelas awalnya. Karena tidak jelas akhirnya disuntik kontras teman-teman. Nah pas yang kedua kalinya setelah kontras itu barulah kelihatan benjolannya secara jelas ya. Nah setelah itu barulah ketahuan didiagnosa kalau saya bermasalah dengan kelenjar tiroid saya. Jadi awal-awalnya seperti itu teman-teman. Bagaimana yang saya rasakan, apa yang saya rasakan, proses saya menemukan penyakit saya itu seperti itu. Karena kalau dilihat secara fisik ya, leher saya itu tidak ada perubahan, tidak ada tidak kelihatan seperti yang orang yang gondok yang sudah besar itu ya, karena memang baru mulai muncul, jadi hampir tidak terlihat ya. Karena saya sudah tahu penyakit saya, baru saya lihat baik-baik, ternyata pada saat saya menelan liur itu kelihatan naik turunnya tiroid saya atau gondok saya teman-teman. Jadi seperti itulah yang saya rasakan. Bagaimana proses saya mengetahui kalau saya bermasalah dengan hormon tiroid saya. Semoga apa yang saya pernah alami ini bisa menjadi referensi atau ilmu atau bermanfaat untuk teman-teman semua, supaya bisa tetap waspada tentang tubuh kita, tentang kesehatan kita. Oke teman-teman semua, sampai berjumpa pada tayangan berikutnya tentang operasi tiroid saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.